warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Anak-anak, pagi ini kita akan menuntaskan pembahasan tentang penggolongan akun. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan macam-macam akun real. Ada harta, hutang, modal. Harta itu sendiri komponennya ada 5. Harta lancar, harta investasi, harta tetap berwujud, harta tetap tidak berwujud, harta lain-lain. Harta lancar misalnya kas, piutang, persediaan barang, hasil tagih, perlengkapan, pendapatan yang masih harus diterima, beban yang dibayar di muka. Harta investasi misalnya deposito, saham, dan masih ada yang lain. Harta tetap berwujud, ada tanah, gedung, mesin, kendaraan, peralatan, dan masih ada yang lain. Harta tetap tidak berwujud, ada goodwill, trademark, hak cipta, princess, dan masih ada yang lain. Harta yang lain, bangunan yang belum jadi, barang yang sudah tidak terpakai, barang dalam proses, dan masih ada yang lain. Itu komponen harta. Komponen utang, ada utang lancar, ada utang jangka panjang. Utang lancar misalnya utang usaha, utang dagang, pendapatan yang diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, prolongasi, benening, hasil bayar, surat gaji, dan masih ada yang lain. Utang jangka panjang, misalnya utang bank, hipotek, obligasi, dan masih ada yang lain. Kemudian yang terakhir adalah modal. Ada modal perseorangan, ada modal persekutuan, ada modal perseroan. Modal persekutuan ada rumah, ada CV. PT ada PT terbuka, PT tertutup, PT kosong. Selesai ya akun ini. Saya lanjutkan sejenak akun yang kedua, yaitu akun nominal. Akun yang akan dilaporkan ke dalam rugi laba atau laba rugi. Komponennya ada 2, pendapatan dan beban. Pendapatan itu sendiri dikelompokkan menjadi 2, pendapatan usaha, pendapatan luar usaha. Pendapatan usaha adalah pendapatan yang diperoleh karena melakukan kegiatan usaha. Pendapatan usaha adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan karena melakukan kegiatan usaha. Pendapatannya apa? Tergantung usahanya. Kalau usahanya di bidang layanan jasa, pendapatannya namanya pendapatan jasa. Misalnya menyewakan rumah, menyewakan kantor, menyewakan lahan, menyewakan halaman, menyewakan gedung. Nanti ada pendapatan sewa. Promosi, pasang iklan di mass media, media cetak, media elektronik, pasang banner, spanduk, baliho,
pendapatannya namanya pendapatan iklan. Kalau kegiatannya di bidang jual beli, perdagangan, pendapatannya diperoleh dari penjualan, namanya penjualan. Nah, ini semua masuk dalam kelompok pendapatan usaha, karena pendapatan ini diperoleh dari melakukan kegiatan usaha. Sedangkan pendapatan yang diperoleh bukan dari melakukan kegiatan usaha disebut pendapatan luar usaha atau pendapatan di luar usaha. Misalnya pendapatan bunga, kita menabung, walaupun itu usaha ya, tapi dianggap bukan melakukan kegiatan usaha, hanya sambilan. Karena uang kita ditabung, modal kita ditanamkan, kita dapat bunga, namanya pendapatan bunga. Kita menjualkan barang orang lain, membantu menjualkan, dapat upah, dapat komisi, dapat komisioner, dapat penghasilan ya, masuk dalam pendapatan luar usaha, dapat komisi. Atau pendapatan lain-lain selain ini ya, yang sulit diberi nama, saking banyaknya masuk dalam kelompok pendapatan lain-lain. Ya, pendapatan. Yang terakhir, akun nominal beban atau biaya. Sejumlah uang yang dikeluarkan perusahaan dalam mengoperasikan perusahaan. Ada 3 beban ini: beban usaha, beban administrasi umum, beban di luar usaha. Beban usaha ini dikeluarkan karena melakukan kegiatan usaha. Kalau tadi di pendapatan melakukan kegiatan usaha dapat pendapatan, di sini juga mengeluarkan beban. Misalnya beban penjualan, orang jualan itu mengeluarkan beban ya, tidak cuma dapat nambah. Nah, beban yang dikeluarkan namanya beban penjualan. Termasuk di dalamnya butuh transportasi. Kalian mau jualan apa? Di pasar, di toko, di sanmor, kan butuh transportasi bawa barangnya. Naik motor ya biaya bed, naik mobil yang mungkin berat juga, jasa angkut, nah, perlu biaya angkut penjualan. Barang kita asuransikan, kan berarti bayar ya. Nah, perlu biaya asuransi atau beban asuransi. Promo, iklan, kan bayar juga itu, beban iklan. Mungkin kita nggak punya rumah, nggak punya toko, nyewa, nah kita bayar sewa, beban sewa toko ya. Ini ada tokonya. Kalau ada kantornya, nanti masuk beban administrasi umum. Beban yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan kegiatan yang bersifat administratif. Masuk beban administrasi umum. Misalnya sama-sama beban sewa, tapi hanya kantor, maka masuk dalam beban administrasi umum. Tapi kalau buat penjualan masuk beban sewa toko. Ini juga bisa ditambah beban asuransi bagian kantor. Yang ini kan bagian toko. Dan yang terakhir beban di luar usaha. Beban bunga ya, kita bayar bunga, kita pinjam di bank kan bayar bunga ya. Itu masuk beban luar usaha. Atau beban lain lagi.
Beban komisi, kita minta tolong orang untuk jualkan, kita ngasih komisi, ngasih upah. Beban komisi masuk beban luar biasa. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada ya? Ya, saya kira sampai di sini saya anggap tuntas tentang penggolongan akun.